Topik mengenai penilaian saham atau valuasi saham itu meliputi satu, nilai intrinsik dan nilai pasar saham. Kedua, berbagai pendekatan yang digunakan dalam melakukan valuasi atau penilaian saham. Kemudian yang ketiga, menentukan tingkat return yang disyaratkan. Dan yang keempat, menentukan tingkat pertumbuhan. Oke, yang pertama, nilai intrinsik dan nilai pasar. Jadi, pada saat kita berbicara mengenai saham, nanti saham itu bisa dinilai berdasarkan tiga hal. Yang pertama, nilai saham berdasarkan nilai buku. Yang kedua, nilai saham berdasarkan nilai pasar. Dan yang ketiga adalah nilai saham berdasarkan nilai intrinsik atau teoritis atau nilai teoritis saham. Nilai buku adalah nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau emitennya. Nilai buku ini secara sederhana adalah nilai yang bisa kita lihat di laporan keuangan perusahaan. Jadi kalau kita mau lihat book value atau nilai buku dari sebuah saham, kita lihatnya di laporan keuangan perusahaan atau di ringkasan laporan keuangan yang lebih gampang. Kemudian nilai pasar jelas, nilai pasar adalah nilai saham di pasar. Jadi yang kita lihat di IHSG, harga saham A, harga saham B itu semuanya adalah nilai pasar. Nilai yang muncul akibat adanya permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh investor, akibat adanya aktivitas jual beli oleh investor. Kemudian nilai intrinsik ini adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Jadi nilai yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan dengan mempertimbangkan fitur-fitur yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, inilah yang akan menjadi titik pembicaraan utama dari topik ini, yaitu nilai intrinsik saham. Proses analisis saham. Jadi pada proses analisis saham bisa kita lihat tujuan kita itu ada di bagian yang paling kanan ini, yaitu melakukan perbandingan antara nilai pasar dengan nilai intrinsik atau nilai teoritis. Pada saat kita melakukan perbandingan antara nilai intrinsik dengan nilai pasar, maka kesimpulan yang diperoleh atas perbandingan nilai intrinsik dengan nilai pasar sebuah saham bisa membantu kita atau membantu investor untuk melakukan keputusan investasinya. Kapan harus menjual, kapan harus membeli, dan lain-lain. Jadi nanti akan ada perbedaan atau biasanya ada perbedaan nilai intrinsik dengan nilai pasar. Nah, bisa saja nilai intrinsik lebih rendah daripada nilai pasar atau sebaliknya. Nilai intrinsik lebih tinggi dari nilai pasar. Nah, pada kondisi itulah kita bisa mengambil keputusan investasi. Biasanya pada saat nilai intrinsik itu lebih rendah daripada nilai pasar, maka saham ini dikategorikan sebagai saham yang overvalue. Jadi pasar menilai lebih tinggi daripada seharusnya. Sedangkan sebaliknya, pada saat nilai intrinsik itu lebih tinggi daripada nilai pasarnya, maka bisa dikatakan saham-saham ini masuk ke dalam kategori saham yang undervalue. Pasar atau investor menilai saham itu lebih rendah daripada nilai teoritisnya atau nilai yang sebenarnya. Kemudian bisa kita lihat proses penghitungan atau proses valuasi dari nilai intrinsik. Kalau kita trace, kalau kita lacak sumbernya, kita geser ke kiri. Nilai intrinsik itu diperoleh dari present value dari expected benefit received. Nilai saat ini dari total manfaat yang bisa diperoleh.
Itu PV atau present value of expected benefit received. Kemudian bisa kita lihat juga bahwa present value dari total manfaat yang bisa diperoleh itu bersumber dari dua hal. Yang pertama, expected benefit-nya, dan yang kedua adalah required rate of return. Expected benefit ini adalah semua manfaat atau semua keuntungan atau semua hal baik yang bisa diberikan oleh saham di masa depan. Ya. Expected benefit ini akan semakin tinggi apabila jumlahnya semakin besar, waktunya semakin panjang. Ya. Saya ulangi, jadi manfaat yang diperoleh dari memiliki suatu saham itu akan semakin besar apabila nilai manfaatnya itu semakin besar dan periode kita mendapatkan benefitnya atau manfaatnya itu semakin lama. Ya. Ibaratnya kalau dikasih pilihan, saya mau ngasih uang jajan kepada kalian, saya tawari uang jajannya cuma saya kasih 6 bulan atau saya kasih 12 bulan, kan? Pasti kan milihnya yang lebih panjang. Itu when-nya. Kemudian amount-nya jelas ya. Saya kasih pilihan 100.000 atau 500.000. Expected benefit-nya akan lebih besar yang amount-nya atau jumlahnya lebih besar. Ya. Nah, expected benefit dari memiliki saham berarti nanti akan kita identifikasi. Ya, pada saat kita memegang saham, benefit apa sih atau benefit dalam bentuk finansial apa yang bisa kita peroleh. Jadi expected benefit ini nanti diukur menggunakan ukuran finansial ya, ukuran manfaat finansial yang diperoleh pada saat kita memiliki sebuah saham. Kemudian komponen kedua yang dibutuhkan adalah required rate of return, return yang disyaratkan. Return yang disyaratkan ini nanti gunanya adalah sebagai indikator diskonto. Apa itu indikator diskonto? Kalau kita lihat, nilai intrinsik ini nanti diukur menggunakan present value. Nah, kalau kita ingat, present value itu kita butuh komponen R kecil atau discount rate. Ya. Nah, di sini nanti discount rate-nya menggunakan return yang disyaratkan. Return yang disyaratkan itu indikatornya dua. Return dari risk-free asset dan return dari aset-aset yang berisiko. Ya. Nah, nanti akan kita pelajari adalah bagian ini. Ya, bagaimana caranya kita menghitung nilai intrinsik. Ada dua pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental. Yang pertama adalah pendekatan nilai sekarang atau present value approach, dan yang kedua adalah pendekatan rasio harga terhadap earning atau price to earning ratio. Jadi nanti semuanya akan kita pelajari. Yang pertama adalah present value approach. Jadi sama seperti bagan yang tadi udah dibahas di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah analisis nilai intrinsik menggunakan pendekatan rasio-rasio keuangan. Yang pertama, pendekatan nilai sekarang atau present value. Perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendiskontokan atau mempresent value-kan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Jadi dijabarkan dalam poin pertama ini bagaimana caranya melakukan valuasi menggunakan pendekatan present value. Yang pertama adalah poin pertamanya ada di kata mendiskontokan. Berarti ini kita melakukan present value. Nah, yang di present value kan apa? Yang di present value kan adalah semua aliran kas yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, semua aliran kas yang diharapkan di masa yang akan datang ini ya yang kemudian disebut sebagai expected benefit. Ya, expected benefit.
aliran kas ini nanti berarti komponennya ada dua. Jumlah atau besar kecilnya aliran kas yang diterima dan berapa lama kita mendapatkan aliran kas tersebut. Ya kan, ini kan ada masa mendatang. Nah, di masa mendatangnya berapa kali masa mendatang gitu. Kemudian poin ketiga adalah tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Nah, ini adalah merujuk kepada discount rate yang digunakan untuk mendiskonto aliran kas atau benefit yang diperoleh dari memiliki saham. Ya, jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa discount rate di sini nanti menggunakan return yang disyaratkan. Nilai intrinsik atau disebut juga nilai teoritis suatu saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa yang akan datang. Ya. Poin kedua ini cuma mempertegas bahwa nilai intrinsik itu dihitung atau bisa dihitung menggunakan nilai diskonto dari semua aliran kas yang akan diterima investor di masa yang akan datang. Tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimum yang diharapkan atas pembelian suatu saham. Ya, biasanya ini nanti salah satu indikator tingkat return minimumnya adalah tingkat risiko yang dimiliki oleh suatu saham yang dibeli. Semakin tinggi risiko atas saham yang dimiliki, maka return minimum yang diminta itu juga akan semakin tinggi. Ini adalah ilustrasi dari pendekatan present value. Jadi kalau kita udah paham mengenai nilai waktu dari uang, maka ya kira-kira bentuknya seperti ini ya. Periode ke-0 adalah saat ini, kemudian periode 1, 2, sampai T, sampai periode ke-N. Ini adalah periode masa depannya. Jadi periode ini merujuk kepada periode waktu sepanjang manfaat dari saham itu masih kita miliki atau kita terima. Kemudian CF1, CF2, CFT, CFN ini adalah arus kas ya. Merujuk kepada manfaat dan jumlah manfaat yang kita terima. Jadi yang kita lakukan nanti di langkah 1 tadi kan estimasi aliran kas. Nah, kita dapat CF1, CF2 sampai CFN. Kemudian langkah kedua adalah kita hitung K-nya. Di sini disimbolkan dengan K. K ini adalah discount rate yang diperoleh menggunakan return yang disyaratkan. Kemudian kita lakukan langkah ketiga atau mendiskontokan aliran kas dengan K atau melakukan present value. CF1 kita present value-kan menjadi present value CF1, CF2 kita present value-kan menjadi present value CF2 dan seterusnya. Kemudian kalau udah ketemu semuanya, kita lakukan langkah 4 yaitu dijumlahkan. Ketemu VO atau V0. Value saat ini, value pada saat T sama dengan 0. Ya, value pada saat T sama dengan 0 ini adalah nilai intrinsik dari sahamnya. Nanti akan ada beberapa model valuasi present value. Yang pertama ini adalah yang akan kita bahas pertama, model diskonto dividen atau bahasa Inggrisnya adalah dividend discount model. Model ini menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Kalau kita lihat dari persamaannya, P0 ini adalah harga intrinsik pada periode T sama dengan 0. Kemudian D1 ini adalah dividen periode 1, D2 adalah dividen periode 2, D3 dividen periode 3. Nah, ini sifatnya belum terjadi ya. Jadi P0-nya kan sekarang. Jadi D1-nya itu ya berarti terjadi di tahun depan.
D2 itu 2 tahun lagi, dan seterusnya. Kemudian 1 plus K, K-nya adalah discount rate yang digunakan, yaitu return yang disyaratkan. Nah, kemudian mungkin kalian bertanya-tanya, tadi kan katanya nilai intrinsik itu merupakan pendiskontoan antara manfaat yang diukur menggunakan aliran kas di masa yang akan datang dengan K, kan gitu. Terus kok aliran kas di masa yang akan datang di sini bukan ditulisnya CF, Pak, atau cash flow atau arus kas. Kenapa ditulisnya dividen? Ya. Nah, karena di dalam model diskonto dividen mengasumsikan bahwa manfaat yang diterima atau manfaat langsung atau manfaat pasti yang akan diterima oleh pemegang saham itu adalah aliran kas dalam bentuk dividen. Ya, jadi di model diskonto dividen itu mengasumsikan bahwa aliran kas dari pemegang saham ya diukurnya dalam bentuk dividen, maka di sini kita menggunakan nilai dividen di masa yang akan datang. Model yang kedua adalah model pertumbuhan nol atau zero growth model. Nah, zero growth model ini atau pertumbuhan nol ini merujuk kepada pertumbuhan dividen yang dibagi di masa yang akan datang. Jadi model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Ya. Jadi ibaratnya dividen yang akan dibagikan dari saat ini sampai di masa depan itu fix dividen, jumlahnya akan selalu sama. Maka kalau jumlahnya selalu sama berarti kan nggak ada pertumbuhannya. Dividen yang dibagi 100 per lembar saham, 100 per lembar saham, 100 per lembar saham, gitu terus. Dari tahun pertama sampai tahun ketiga, berarti kan growth-nya sama dengan 0. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan zero growth model. Asumsi yang digunakan di sini adalah semua laba dibagikan sebagai dividen. Akibatnya juga tidak ada pertumbuhan laba, ya, karena labanya kan habis terus, ya, dibagikan sebagai dividen terus. Atau lebih tepatnya bukan tidak ada pertumbuhan laba sih, tapi tidak ada pertumbuhan retained earning atau laba ditahan. Nah, nilai intrinsik menggunakan zero growth model itu sederhana, diperoleh dari D0. D0 berarti dividen saat ini yang sudah dibagi perusahaan dibagi dengan K, ya, atau return yang disyaratkan. Ini contoh perhitungan sederhananya, misal ada saham A menawarkan dividen tetap sebesar 800, ya kan? Jadi sudah disebutkan ada kata-kata tetap, artinya dia tidak mengalami pertumbuhan jumlah dividennya. Kemudian 800 ini merujuk ke 800 per lembar saham ya, jadi di sini merujuknya ke dividen per share. Jumlah dividen per lembar saham, bukan jumlah dividen total. Kemudian tingkat return yang disyaratkan adalah 20%. Maka nilai intrinsiknya adalah 800 bagi 0,2 yaitu 4.000. Jadi nilai intrinsik saham A adalah Rp4.000. Nilai teoritis saham A adalah Rp4.000. Kemudian model berikutnya adalah model pertumbuhan konstan atau constant growth model. Jadi kalau di zero growth model itu mengasumsikan bahwa jumlah dividen yang dibagi itu selalu sama, dividen per share yang dibagi selalu sama sehingga tidak ada perbedaan, maka tidak ada pertumbuhan. Kalau di constant growth model itu mengasumsikan bahwa tidak semua laba dibagikan sebagai dividen, tetapi proporsi laba yang dibagikan sebagai dividen atau dividen payout ratio itu konstan. Nah, kita ingat bahwa dividen payout ratio itu diperoleh dari dividen per share dibagi earning per share.
Atau secara sederhana, misal perusahaan untung 100 juta, kemudian memutuskan bahwa 70 jutanya itu dibagikan sebagai dividen, maka dividen payout ratio-nya adalah 70%. Ya. 70 juta dari 70 juta dibagi 100 dikali 100. Dividen payout ratio-nya 70%. Nah, di constant growth model ini mengasumsikan bahwa di semua periode yang akan datang, jumlah dividen payout ratio yang akan dibagi oleh perusahaan itu selalu sama. 70%, 70%, 70%, 70% gitu misal. Ya. Jadi itu ya, ada pertumbuhan tapi jumlahnya sama terus. Jelas ya, bedanya sama zero growth model, jelas ya. Kalau zero growth model itu yang diamati adalah dividen per share. Dividen per lembar saham. 100 rupiah, 50 rupiah, 150 rupiah gitu ya. Di mana dividen per share-nya itu selalu sama. Maka disebut sebagai zero growth model. Kalau uang rupiah yang dibagi itu selalu sama, berarti kan nggak ada pertumbuhan. Ya. Nah, kalau di constant growth model yang selalu sama itu dividen payout ratio-nya. Dividen payout ratio-nya selalu sama. Dengan asumsi bahwa laba itu selalu naik, maka dividen yang dibagi itu akan berubah secara konstan. Ya, misal laba tahun ini 100 juta. Dividen payout ratio-nya 50%, berarti dividennya 50. Kan gitu. Laba tahun kedua 150 juta. Dividen payout ratio-nya 50%. Karena kan konstan, jadi sama. Dividen yang dibagi berapa? 75 juta. Dividen tahun ketiga, laba perusahaan 200 juta. Dividen payout ratio-nya 50% juga, karena konstan kan? Dividen yang dibagi berapa? 200 juta dikali 50%, 100 juta. Ya, jadi itu ya yang dimaksud dengan constant growth model. Kemudian di satu sisi, laba yang ditahan nanti dapat diinvestasikan kembali dengan menghasilkan tingkat keuntungan yang diberikan dengan notasi R yang juga akan konstan. Jadi tingkat keuntungan yang diperoleh yang bersumber dari investasi menggunakan laba ditahan itu sifatnya akan konstan. Dengan asumsi karena laba yang ditahan juga akan selalu konstan. Gitu. Cara melakukan valuasi untuk constant growth model. Model ini dipakai untuk menentukan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Di mana GT plus 1 itu sama dengan GT. GT plus 1 itu adalah pertumbuhan dividen tahun pertama, berarti sama dengan pertumbuhan dividen pada saat periode T. Begitu juga pertumbuhan dividen T plus 2. Itu akan sama dengan GT plus 1 sama dengan GT. Ya. Jadi growth dari dividen itu akan selalu sama. Ya. Jadi di dalam constant growth model, kita butuh satu indikator lagi. Kalau tadi kan di proses estimasi kita cuma butuh dua bahan. Dividen atau aliran kas berupa dividen dan K, return yang disyaratkan untuk melakukan diskonto. Nah, di constant growth model kita butuh indikator ketiga yaitu pertumbuhan atau growth yang akan menunjukkan atau menjelaskan mengenai pertumbuhan dividen yang dibagi dari waktu ke waktu. Ini model utuhnya, bisa kita lihat. Yang ini model utuhnya, dan ini adalah penyederhanaan modelnya.
Nilai intrinsik saham saat ini atau P0 itu sama dengan D1 dividen 1 tahun yang akan datang atau dividen tahun pertama atau periode pertama dibagi K-G, return yang disyaratkan dikurangi dengan growth atau pertumbuhan dividennya. Nah, biasanya yang harus kita perhatikan ada di D1 ini. Ya, kalau kita punya data, diamati dulu dividen yang ditampilkan di data itu dividen periode kapan. Karena kita butuhnya D1. Kalau bunyi datanya adalah perusahaan tahun ini membagi dividen, berarti itu bukan D1, itu adalah D0. Ya. Kalau kita punya D0, bisa nggak kita jadikan D1? Bisa, tinggal kita future value kan. Kalau bingung nih, lihat ini. Yang saya tunjukkan ini. D0 dikali 1 plus G. Nah, nanti itu sama dengan D1. Ya, jadi D1 sama dengan D0 dikali 1 plus G. Ya, itu kita harus hati-hati ya sama datanya. Kalau datanya sudah ngomong bahwa dividen yang akan datang itu adalah sebesar sekian, berarti itu udah masuk D1. Ya, jadi kita cross check dulu informasi yang kita miliki, kemudian cara valuasinya akan menyesuaikan apakah D0 atau D1. Nah, ini contohnya PT Omega membayarkan dividen 1.000 per tahun. Berarti dari sekarang sampai masa depan itu selalu 1.000. Pertumbuhan dividen direncanakan sebesar 5% per tahun. Tingkat return yang disyaratkan investor adalah 15%. Harga pasar saham PT Omega saat ini adalah 10.000. Jadi yang kita lakukan tinggal kita masukkan 1.000 ini kita jadikan dulu D1. Kita future value kan dari D0 dengan cara 1.000 dikali 1 plus 0,05 yaitu growth-nya dibagi selisih antara K dengan G. Ketemu 0,1. 1.050 dibagi 0,1 ketemu nilai intrinsiknya adalah 10.500. Nah, di situ juga diketahui nilai pasar per lembarnya, yaitu 10.000. Nah, sekarang kita tahu bahwa saham PT Omega ini memiliki nilai intrinsik yang lebih tinggi daripada nilai pasarnya. Maka saham PT Omega ini bisa dikatakan berada dalam kondisi under value. Kemudian ada juga kondisi di mana kemungkinan perusahaan itu bisa mengalami atau memiliki 2 kali fase pertumbuhan. Jadi memiliki 2 growth, 2G. Ya, di sini ilustrasinya adalah perusahaan mengalami pertumbuhan sangat baik, jauh di atas pertumbuhan normal dan sangat menjanjikan selama beberapa tahun, kemudian melambat terus-menerus. Misal, suatu perusahaan yang mengalami pertumbuhan fantastis selama 5 tahun mungkin bisa membayarkan tingkat dividen dengan pertumbuhan 20% per tahun selama 5 tahun ya. Nah, sampai akhir tahun kelima kemudian karena kinerjanya juga udah mulai melamban, jumlah dividen atau pertumbuhan atau growth dividen yang dibagi setelah tahun kelima itu bukan 20% lagi, tapi 10% sampai tahun berikutnya, sampai tahun tidak terbatas di masa depan. Nah, di contoh ini bisa kita lihat ada 2 kali tren pertumbuhan. Kalau ada kondisi seperti ini, maka cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Jadi, nilai intrinsik diperoleh dari 2 kombinasi. Yang di tanda plus ini menjelaskan ada 2 komponen yang digunakan untuk menghitung nilai intrinsik. Yang di sebelah kiri nilai plus yaitu D0 dikali 1 plus G1 pangkat T dibagi 1 plus K pangkat T. Yang ini bisa digunakan untuk merepresentasikan data pertumbuhan yang pertama. Misal di contoh sebelumnya adalah selama 5 tahun dividen growth-nya itu 20%.
Ya. Kemudian di sebelah kanan tanda plus, dn dikali 1 plus gc dibagi k min gc, itu mewakili periode pertumbuhan kedua, yaitu yang tadi 10% dari tahun kelima sampai tahun tidak terhingga. Itu. Jadi dibuat dua kali ya di sini. Yang sebelah kiri ini dan sebelah kanan. Kemudian GC ini merujuk kepada growth constant. Ya, growth constant. Di bagian pertama ini, itu tidak bisa dilabeli dengan growth constant. Kenapa? Karena dia hanya bertahan 5 tahun. Sedangkan di tahun ke-5 ke atas, itu growth-nya berubah. Bukan 20% tapi menjadi 10%. Maka di sini tidak bisa ditulis sebagai growth constant. Nah, sedangkan di sini ditulis growth constant karena setelah tahun kelima, perusahaan memproyeksikan tidak akan ada perubahan dividen atau perubahan growth dividen lagi dari tahun kelima sampai tahun seterusnya, sehingga dia dinotasikan dengan growth constant. Kemudian dn dikali 1 plus gc dibagi k min gc itu juga jangan lupa untuk di present value kan, maka di sini dikalikan 1 per 1 plus k pangkat n. Kenapa? Karena ini kan nanti terjadinya di tahun ke-5 dan seterusnya, di masa depannya kan. Ya. Maka ini juga harus di present value kan supaya bisa dijumlahkan dengan yang ini. Ya. Maka di sini dituliskan notasi untuk persamaan present value. Contoh, diketahui data PT SGBC sebagai berikut. N 3 tahun, D0 berarti dividen saat ini adalah 1000, growth konstannya atau GC-nya adalah 10%, K atau return yang disyaratkan adalah 15%, dan G1 adalah 20% per tahun selama 3 tahun pertama. Berarti 3 tahun pertama itu 20%, kemudian lewat dari itu pertumbuhan dividennya akan selalu konstan di nilai 10%. Langkah pertama untuk memudahkan adalah kita buat time horizon-nya dulu ya, garis lini masanya, lini waktu dulu. Pertama kita buat periodenya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita tulis D0-nya. Data yang diketahui pertama kan tadi D0, dividen tahun ke 0. Kemudian kita bisa isi D1, D2, D3, dan D4, dan D seterusnya. Dari mana ketemu 1200 di D1? 1200 adalah 1000 di tahun ke-0 yang mengalami kenaikan 20%. Kan dividennya naik 20% kan? Berarti 1000 ditambah 20% dari 1000. 1000 tambah 200, ketemu 1200. Atau diperoleh dari 1000 dikali 1,2. Kemudian D2 1440. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari 1200 dikali 1,2. Ya, jadi 1200 naik 20% menjadi 1440. Kemudian yang ketiga, D3. D3 diperoleh dari mana? Dari 1440 dikali 1,2. Ketemu 1728. Ya. Kemudian D4. D4 1900 dari mana? Ya kan kita ingat bahwa growth 20% itu cuma berlaku 3 kali. Dari tahun ketiga sampai ke tahun keempat dan seterusnya itu growth-nya 10%. Maka 1900 ini diperoleh dari 1,728 rupiah naik 10% atau 1.728 rupiah dikali 1,1 ketemu 1.900. Ya. Nah, ini dilengkapi dulu poin pertama atau langkah pertamanya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita present value-kan aja satu-satu. 1.200 dibagi 1 plus K pangkat 1, ketemu ini. 1440 dibagi 1 plus K pangkat 2, ketemu ini.
1728 dibagi 1 plus K pangkat 3 ketemu ini. Ya. Kemudian untuk periode growth yang kedua, di mana growth-nya nanti sifatnya adalah konstan, yaitu 10% sampai seterusnya, maka kita bisa masukkan 1900 ini di persamaan ini. D4 dibagi K min GC, 1900 dibagi 0,15, K-nya dikurangi GC, growth konstannya. Ya. Ketemu 38.016 rupiah. Nah, ini kan 38.016 rupiah kan terjadinya di tahun ke-4. Maka harus kita present value-kan. Maka dibagi dengan 1 plus K pangkat 4. Ketemu 24.996. Ya. Maka nilai intrinsik menggunakan constant growth model, di mana ada dua growth yang terjadi, ketemunya adalah 28.264,66. Ini ya. Setelah membahas mengenai metode present value untuk mendapatkan nilai intrinsik, maka kemudian sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menentukan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk melakukan valuasi present value. Yang pertama adalah return yang disyaratkan. Tingkat return yang disyaratkan atau K digunakan sebagai tingkat diskonto dalam model diskonto dividen. Tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko untuk kesediaan melakukan investasi. Maka dia disebut sebagai return yang disyaratkan. Untuk berinvestasi pada aset yang berisiko, investor akan mensyaratkan adanya tambahan return sebagai premi risiko. Jadi premi risiko itu tambahan return atas risiko investasi tertentu. Tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko untuk bersedia investasi. Nah, K itu bisa dihitung menggunakan tingkat return bebas risiko. Ya, kita hitung, kita cari tingkat return dari aset bebas risiko ditambah premi risiko. Tingkat return bebas risiko bisa kita gunakan indikator dari sertifikat Bank Indonesia atau obligasi pemerintah atau bisa menggunakan BI rate. Kemudian premi risiko ini sifatnya subjektif ya. Subjektif. Jadi tidak ada ukuran pastinya bahwa premi risiko itu intinya ya margin keuntungan yang diminta oleh investor aja. Contoh, ya bisa dilihat sendiri ya ini contohnya. Berikutnya, cara lain untuk menentukan K adalah menggunakan model CAPM. Ya. K sama dengan KRF atau return dari risk free asset ditambah risk premium. Di mana risk premium itu diperoleh dari beta dikali market risk premium. Di mana market risk premium adalah return market dikurangi return dari risk free asset. Jadi sama aja ya sebenarnya ya, sama model yang tadi. Cuma kalau tadi premi resikonya adalah sifatnya subjektif saja, sedangkan di sini risk premiumnya atau premi resikonya itu diukur dari beta, ya, resiko dari suatu aset, dikalikan dengan selisih antara return market dengan return dari risk free aset. Nah, ini adalah contohnya, bisa dibaca sendiri. Harusnya teman-teman semua udah paham ya, karena CAPM udah banyak dibahas. Gitu. Setelah berhasil menentukan K atau return yang disyaratkan, maka kita akan lanjut ke bahan yang kedua, yaitu menentukan growth atau tingkat pertumbuhan. Salah satu cara untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan dividen adalah menggunakan laba perusahaan. Tingkat pertumbuhan dividen dikenal sebagai tingkat pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable growth rate. Sustainable growth rate atau growth bisa diperoleh dari ROE dikali retention ratio. Retention ratio itu adalah rasio laba ditahan.
Ya, jadi kita bisa peroleh growth dari ROE dikali 1 main dividend payout ratio. Nanti ketemu G-nya. Contoh, suatu proyek mempunyai ROE 10%. Proyeksi menunjukkan bahwa laba per lembar saham atau EPS dan dividen per lembar saham adalah 200. Berapa rasio tingkat laba ditahan dan tingkat pertumbuhan berkelanjutan? Ya, pertama, ROE-nya udah ketemu kan? Berarti kita butuh mencari retention ratio. Retention ratio adalah 1 dikurangi dividen payout ratio. Dividen payout ratio diperoleh dari dividen per share dibagi earning per share. Ya. Ada datanya, dividen per share-nya adalah 200, earning per share-nya adalah 500, maka dividen payout ratio-nya adalah 40%. Setelah ketemu dividen payout ratio, maka rasio laba ditahannya adalah 1 min dividen payout ratio. Berarti 1 min 0,4. Maka rasio laba ditahannya adalah 60%. Setelah ketemu rasio laba ditahan, kita udah punya ROE, tinggal kita kalikan, maka ketemu growth, itu 24%. Itu alternatif atau cara menghitung growth. Setelah kita mempelajari metode penghitungan nilai intrinsik menggunakan pendekatan present value, maka kita lanjut ke pendekatan yang menggunakan indikator yang ada di rasio-rasio keuangan. Yang pertama adalah price to earning ratio. Ya, price to earning ratio disebut juga pendekatan multiplier. Investor menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. PER ini bisa diperoleh dari harga saham dibagi dengan earning per lembar saham. Ya. PER juga bisa diperoleh menggunakan model diskonto di bawah ini. Ya. Misal harga saham DX saat ini adalah 10.000 per lembar saham. Jadi market price ya ini ya. Tahun ini perusahaan memperoleh earning sebesar 900 juta. Jumlah lembar saham beredar saat ini adalah 900.000 lembar saham. Maka PER bisa dihitung menggunakan cara sebagai berikut. Pertama, kita cari dulu earning per lembar atau EPS, earning per share. Ya, earning per share itu total laba dibagi jumlah lembar saham beredar. Ketemu ini 1000 per lembar saham EPS-nya. Maka PER-nya adalah 10.000 dibagi 1000. Jadi per saham DX adalah 10 kali, artinya untuk memperoleh Rp1 dari earning perusahaan DX, investor harus mengeluarkan uang 10 kali lipatnya. Ya, jadi PER ini bisa digunakan sebagai indikator mahal atau tidaknya suatu saham. Kemudian rasio keuangan lain yang bisa digunakan selain PER adalah rasio harga dibagi nilai buku, market to book value ratio. Rasio market to book value ini menunjukkan hubungan antara harga pasar dengan nilai buku per lembar saham. Rasio harga terhadap nilai buku banyak digunakan untuk menilai saham sektor-sektor perbankan. Ya, walaupun ya tidak terbatas di perbankan aja ya. Kemudian hasil penelitian menemukan bahwa saham yang memiliki market to book ratio yang rendah akan menghasilkan return yang signifikan lebih tinggi daripada saham-saham yang memiliki rasio market to book value yang tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya perusahaan yang market to book value-nya rendah itu adalah perusahaan yang sudah established ya, perusahaan udah matang, perusahaan udah besar, market share-nya udah besar, produknya udah dikonsumsi oleh masyarakat, udah banyak yang tahu, semuanya tahu, sehingga kemampuan menghasilkan return-nya juga jauh lebih tinggi. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan yang market to book value rasionya tinggi, return-nya rendah? Ya karena biasanya perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sedang berkembang. Ya, perusahaan yang sedang berkembang.
Kemampuan menghasilkan return-nya tentu tidak sebaik perusahaan yang sudah established ya, perusahaan yang sudah matang, perusahaan yang sudah besar. Tapi dia memiliki nilai yang lebih tinggi di mata investor daripada perusahaan-perusahaan yang sudah matang. Kenapa? Karena menurut investor, perusahaan yang sedang berkembang ini, perusahaan yang market to book value-nya tinggi ini, punya peluang investasi, punya peluang yang di masa depan yang baik, dan lain-lain. Sehingga investor cenderung memberikan bobot valuasi yang tinggi terhadap perusahaan-perusahaan yang sedang growth ini. Kemudian ada juga yang disebut sebagai EVA atau Economic Value Added. EVA ini mengukur keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Asumsinya adalah bahwa jika kinerja perusahaan itu baik, dilihat dari besarnya nilai tambah yang diberikan, maka akan tercermin pada peningkatan harga saham perusahaan. EVA dihitung dengan mencari selisih antara keuntungan operasional perusahaan dengan biaya modal perusahaan. Baik itu diukur dari cost of debt maupun dihitung menggunakan modal sendiri. Ya, jadi EVA di sini diperoleh dari selisih antara laba operasional setelah pajak. Laba operasional itu adalah EBIT ya, earning before interest and tax. Laba operasional setelah pajak adalah EBIT dikali 1 min tax. Jadi kalau cuma EBIT aja berarti itu laba operasional sebelum pajak. Kemudian dikurangi dengan modal operasional setelah pajak. Contohnya ini, EBIT tahun 2005 adalah 200.000, pajak adalah 25%. Maka laba operasional setelah pajak adalah 150.000. Ya. Kemudian modal operasional ini bisa dihitung atau diperoleh dari total hutang plus ekuitas ya. Karena capital itu kan sumbernya dari hutang dan ekuitas. Jadi 1.600 ini diperoleh dari nilai total pasiva. Kemudian biaya modal setelah pajak adalah 10%. Jadi biaya modal ini diperoleh dari WACC. Sehingga biaya modal dalam rupiah adalah 160, ya kan? 1.600.000 dikali 10% ketemu 160.000. Kemudian tinggal dicari EVA-nya dengan cara mencari selisih antara EBIT dengan biaya modal setelah pajak. 150.000 dikurangi 160.000 ketemu minus 1.000. Di tahun 2006, EBIT setelah pajaknya 187.500, biaya modalnya turun, sehingga biaya modal setelah pajaknya adalah 150.000 dan EVA-nya adalah 37.500. Berarti ada perbaikan kinerja perusahaan.